Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam video pembelajaran pemrograman mikroprosesor dan mikrokontroler. Dalam video kali ini, kita akan belajar materi yang berkaitan dengan pemrograman digital input-output pada mikrokontroler AT89C51. Kenapa materi ini penting? Karena pemrograman digital input-output adalah dasar dari pemrograman mikrokontroler. Sehingga sebelum bisa membuat program untuk sistem mikrokontroler yang rumit, maka terlebih dahulu kita harus memahami bagaimana pemrograman digital input-output yang baik. Tujuan pembelajaran dalam video kali ini, yang pertama adalah untuk memahami penerapan digital input-output pada mikrokontroler. Yang kedua, mengidentifikasi konfigurasi tombol input-output pada mikrokontroler. Yang ketiga, memahami instruksi bahasa assembly untuk akses input-output pada mikrokontroler AT89C51. Dan yang keempat adalah membuat program bahasa assembly untuk penerapan digital input-output pada mikrokontroler AT89C51. Oke, kita langsung ke materi yang pertama, yaitu digital input-output mikrokontroler. Digital input-output adalah penggunaan atau penerapan komponen-komponen input sebagai masukan mikrokontroler yang menghasilkan nilai 0 atau 1 untuk mengendalikan komponen-komponen output sebagai keluaran mikrokontroler. Jadi, analoginya adalah terdapat komponen-komponen input seperti sensor, push button, atau saklar, ataupun potensiometer ataupun keypad sebagai masukan bagi mikrokontroler di mana komponen-komponen input ini akan menghasilkan nilai 0 atau 1 yang berikutnya akan diolah oleh mikrokontroler untuk mengendalikan komponen-komponen output seperti 7 segmen, LED indikator, motor, LCD display, ataupun buzzer dan speaker. Dari bagian ini, kita dapat memahami bahwa fungsi dari digital input-output adalah untuk menghubungkan mikrokontroler dengan dunia luar. Materi yang berikutnya adalah konfigurasi tombol input pada mikrokontroler. Dalam video, kalian dapat melihat contoh komponen yang sering digunakan dalam sistem mikrokontroler, yaitu komponen push button. Dalam sistem mikrokontroler, terdapat dua konfigurasi tombol push button. Yang pertama adalah konfigurasi tombol pull down. Ciri-ciri dari konfigurasi tombol pull down adalah terdapat resistor yang menghubungkan antara push button dengan terminal ground. Tabel kebenarannya adalah jika push button dilepas, maka nilai output sama dengan 0. Akan tetapi, jika tombol push button ditekan, maka nilai outputnya sama dengan 1. Jadi, pada konfigurasi tombol pull down adalah jika push button dilepas, maka nilai outputnya sama dengan 0. Akan tetapi, jika tombol push button ditekan, maka nilai outputnya sama dengan 1. Dilepas 0, ditekan 1. Tipe konfigurasi tombol yang kedua adalah konfigurasi tombol pull up. Ciri-ciri dari konfigurasi tombol pull up adalah terdapat resistor yang menghubungkan antara push button dengan terminal power atau terminal VCC. Tabel kebenaran dari konfigurasi tombol pull up adalah jika kondisi tombol dilepas, maka nilai outputnya sama dengan 1.
Akan tetapi, jika tombol push button ditekan, maka nilai outputnya sama dengan 0. Jadi, pada konfigurasi tombol pull up, jika push button tidak ditekan atau dilepas, maka nilai output sama dengan 1. Akan tetapi, jika tombol push button ditekan, maka nilai outputnya sama dengan 0. Dilepas sama dengan 1, ditekan sama dengan 0. Itu tadi adalah tentang konfigurasi tombol input pada microcontroller. Untuk penggunaannya, kalian bisa menyesuaikan mau konfigurasi tombol pull down atau konfigurasi tombol pull up, tergantung sistem yang ingin kalian buat. Materi yang berikutnya adalah materi tentang set instruksi JNB atau jump if not bit. JNB atau jump if not bit adalah salah satu instruksi bahasa assembly yang digunakan untuk di penerapan input pada microcontroller. Set instruksi JNB pada pemrograman microcontroller digunakan untuk melompat ke suatu blok program jika nilai yang dibaca pin microcontroller sama dengan 0 atau not bit. Format penulisannya adalah JNB spasi pin microcontroller yang akan diakses, label di mana program akan melompat. Konfigurasi tombol yang digunakan adalah jenis tombol pull up. Bentuk flowchart dari set instruksi JNB adalah menggunakan bentuk flowchart decision. Jadi, kalian bisa melihat bahwa pada set instruksi JNB, fungsinya adalah untuk mengecek kondisi dari port microcontroller. Jika nilai dari port microcontroller sama dengan 0, maka program akan melompat ke label tertentu. Akan tetapi, jika nilai port microcontroller tidak sama dengan 0, maka program akan menjalankan instruksi berikutnya. Jadi pada flowchart instruksi JNB, jika flowchart decision bernilai yes, maka program akan melompat ke label tertentu. Akan tetapi jika instruksi atau flowchart decision bernilai tidak atau no, maka program akan menjalankan instruksi berikutnya. Itu adalah penjelasan tentang set instruksi JNB atau jump if not bit. Sekarang kita akan mencoba contoh penerapan dari set instruksi JNB. Misalnya, terdapat sistem microcontroller sederhana dengan 1 tombol input dan 8 output LED, di mana input tombol atau SW1 terhubung dengan port 2.0, sedangkan output LED terhubung dengan port 3, mulai dari port 3.0 sampai port 3.7. Kita akan mencoba membuat program di mana jika SW1 ditekan, maka LED yang menyala adalah LED yang terhubung dengan port 3.0 sampai port 3.3. Jadi jika SW1 ini ditekan, maka D1, D2, D3, D4 ini menyala, sedangkan D5 sampai D8 ini mati atau padam. Programnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah instruksi ORG 00H sebagai tanda bahwa program dimulai dari alamat 00. Yang kedua adalah label mulai sebagai awal permulaan program. Lalu kita masukkan instruksi JNB P2.0, nyala yang artinya cek kondisi dari port 2.0 ini. Jika port 2.0 ini bernilai 0 atau SW1 ditekan, maka program akan melompat ke label nyala, di mana label nyala ini adalah berisi instruksi
mov P3 tagar 00001111 biner atau masukkan data 00001111 biner ke port 3. Jadi jika P2 ini bernilai 0 atau tombol SW1 yang terhubung dengan P2.0 ini ditekan sehingga P2.0 terhubung ke ground sehingga bernilai 0, maka program akan melompat ke label nyala ini. Akan tetapi, jika SW1 ini tidak ditekan atau port 2.0 ini bernilai 1, maka program akan berulang terus sampai port 2.0 ditekan. Itu adalah contoh dari penggunaan set instruksi JNB. Oke, saya rasa sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa pada video berikutnya, yaitu praktek pemrograman digital input-output sederhana pada microcontroller AT89C51. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video berikutnya, silahkan klik link di bawah yang ada di kolom deskripsi.